Halo teman-teman, ingin memaparkan tentang modul ajar kami dari kelompok SD Kanisius Wates. Kelompok kami terdiri dari Hanida Larasati, Nilantim Anugraheni, Ratna Puspitasari, dan Vicky Hernan Saputra. Informasi umum, perangkat ajar itu terdiri dari instansi SD Kanisius Wates tahun 2023, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, fase B, kelas 4, Bab 5, bertukar dan membayar. Alokasi waktu 1x2 jam pelajaran. Modul ajar itu ada kompetensi awal yang terdiri dari menemukan informasi dan dalam infografis. Profil pelajar Pancasilanya mandiri dan bernalar kritis. Model pembelajarannya problem-based learning. Metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sarana dan prasarana yang kami gunakan ada ruang kelas, laptop, LCD, speaker, bahan ajar, LKPD, wayang infografis, papan wayang infografis, dan evaluasi. Target peserta didik kami ada 25 anak. Moda pembelajaran itu dengan tatap muka. Tujuan pembelajaran di situ ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan informasi yang disampaikan lewat infografik dengan mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual, misalnya foto dan ilustrasi. Tujuannya ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati infografik, peserta didik dapat menemukan informasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati infografik, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menceritakan kembali informasi dengan tepat. Itu ada 3, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan persiapan belajar. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menemukan informasi infografis dan mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual. Pertanyaan pemantiknya, pernahkah kalian melihat dan membaca infografis? Jika pernah, apa saja yang kamu temukan dalam infografis? Persiapan belajarnya, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan bahan ajar LKPD dan evaluasi peserta didik. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun meja dan kursi secara berkelompok. Langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Yang pertama, kelas dimulai dengan salam dan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang kedua, guru mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik dengan melakukan presensi. Langkah selanjutnya pada kegiatan pendahuluan yaitu peserta didik menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Langkah yang keempat, melakukan tes diagnostik melalui tanya jawab. Apakah anak-anak pernah melihat atau membaca infografis? Jika pernah, hal apa yang dimuat dalam infografis? Kemudian, peserta didik diajak memainkan kuis secara bersama-sama melalui proyektor. Langkah yang keenam, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tujuan pembelajaran. Langkah yang ketujuh, peserta didik dan guru membuat peraturan atau kesepakatan dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah kegiatan inti yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dibagi ke dalam 5 fase. Yang pertama adalah fase orientasi peserta didik pada masalah. Terdapat beberapa langkah kegiatan yaitu peserta didik mengamati infografis yang ditampilkan guru tentang membedakan uang melalui dilihat, diraba, dan diterawang. Berikutnya, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang infografis. Apakah anak-anak bisa membedakan mana uang asli dan uang mainan? Yang ketiga, peserta didik mempraktikkan informasi pada infografis. Langkah berikutnya, peserta didik mengamati uang dari negara lain yang dibagikan oleh guru secara bergantian. Langkah berikutnya, peserta didik menjawab pertanyaan guru. Apakah yang anak-anak temukan ketika melihat, meraba, dan menerang uang tersebut? Apakah kalian menemukan kesamaan atau perbedaan dari mata uang Indonesia dengan mata uang negara lain?
Fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu peserta didik dibagi menjadi kelompok campuran yang terdiri dari 3-5 peserta didik. Berikutnya, setiap kelompok diberikan LKPD oleh guru. Langkah berikutnya, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang petunjuk penggunaan LKPD. Langkah yang berikutnya adalah peserta didik bisa memiliki infografis yang akan diamati dalam kerja kelompok infografis yang sudah disediakan oleh guru. Langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Terdiri dari beberapa langkah, yaitu peserta didik bersama kelompoknya mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Langkah berikutnya, peserta didik yang masih bingung saat mengerjakan LKPD, guru memberi kesempatan untuk bertanya. Berikutnya, peserta didik diajak melakukan ice breaking oleh guru. Langkah selanjutnya yakni setiap kelompok bergantian membacakan hasil diskusi dan di depan kelas, kemudian kelompok lain itu menanggapi. Langkah selanjutnya, peserta didik diberikan apresiasi berupa pujian setelah melakukan demonstrasi di depan kelas. Langkah selanjutnya, peserta didik diajak untuk memainkan wayang infografis. Langkah selanjutnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang disajikan hasil kelompok. Kemudian selanjutnya, guru melakukan evaluasi terhadap penyajian hasil pekerjaan dan memberikan tanggapan atau komentar. Kemudian, guru memberikan soal evaluasi tentang pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, guru memberikan penguatan terkait dengan menemukan informasi infografis dan mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual. Tips pembelajaran. Yang pertama, ingatkan peserta didik untuk mencuci tangan setelah memegang uang. Yang kedua, meminta peserta didik untuk menjelaskan inti informasi yang disampaikan infografis tersebut. Yang ketiga, ada sebaiknya guru membawa uang kertas rupiah sebagai contoh agar peserta didik mempraktikkan, dilihat, diraba, dan juga diterawang. Kemudian yang keempat, ajak peserta didik mengamati lebih dekat gambar yang terlihat jelas dan tidak jelas. Ini kegiatan penutup yakni peserta didik dan guru melakukan refleksi proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memperhatikan pesan moral terkait dengan budaya setempat yang disampaikan oleh guru dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik bersama guru melakukan doa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Di sini ada sumber-sumber belajar. Sumber belajar bisa melalui buku, kemudian bisa melalui blog. Yang di sini untuk melalui blog dapat diakses melalui link yang tersedia. Kemudian ada penilaian. Nah, penilaian di sini dilakukan bisa melalui individu ataupun kelompok. Bentuk penilaiannya itu bisa berupa LKPD, unjuk kerja, dan juga evaluasi. Kemudian ada remedial dan pengayaan. Umpan balik yang dilakukan itu pada pengayaan, yakni peserta didik membuat infografis berdasarkan data yang disajikan guru. Kemudian remedialnya itu peserta didik mendapatkan penjelasan ulang mengenai infografis yang tingkat kesulitannya sama dengan latihan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada bahan ajar. Bahan ajarnya itu, nah ini contoh-contoh ada uang Bank Negara Indonesia ya. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint yang digunakan untuk memaparkan kegiatan pembelajaran, kemudian mata uang Indonesia dan mata uang luar negeri. Selain itu, ada media pembelajaran infografis yang dicetak atau di-print, kemudian ada media pembelajaran berupa kuis. Media pembelajaran yang terakhir yaitu wayang infografis yang
dapat membuat peserta didik aktif mengikuti pembelajaran dan dapat menambah pemahaman kepada peserta didik tentang infografis. Alat yang dibutuhkan untuk membuat infografis yaitu gunting, cutter, dan laptop. Bahan yang digunakan adalah kertas, gabus atau styrofoam, tusuk sate, solasi, dan double tip. Cara membuat wayang infografis: yang pertama, cari bahan atau informasi yang akan dibuat infografis. Yang kedua, potong styrofoam ukuran 50 x 50 cm satu buah, ukuran 12 x 50 cm satu buah, dan ukuran 8 x 50 satu buah, serta 4 x 50 satu buah. Yang ketiga, tempelkan seperti tangga pada rumah di ukuran gabus 50 x 50 cm. Yang selanjutnya, desain wayang infografis dengan laptop, kemudian di print. Yang selanjutnya, gunting sesuai pola gambar. Lalu tempelkan tusuk sate pada bagian belakang gambar menggunakan solasi. Selanjutnya, wayang infografis siap digunakan. Petunjuk menggunakan wayang infografis: yang pertama, bacalah dengan seksama teks informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, pilihlah wayang informasi yang sesuai dengan informasi yang ada dalam teks. Yang ketiga, tancapkan wayang infografis pada papan atau styrofoam yang telah tersedia. Yang selanjutnya, wayang infografis boleh ditancapkan sesuai dengan kreativitas peserta didik. Yang kelima, lakukan sampai semua informasi terpasang pada papan infografis. Kelebihan media pembelajaran wayang infografis adalah membantu peserta didik memahami infografis, meningkatkan kreativitas peserta didik, membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, dapat diganti dengan bacaan yang lain karena wayang infografis dapat dilepas pasang. Kekurangannya yaitu bahan mudah robek dan gabus mudah patah. Saputra yaitu tentang refleksi, tantangan dan penguatan. Pada tantangan dan dinamika mempersiapkan pembelajaran, yang pertama adalah mengaitkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komponen perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah menyusun indikator pencapaian kompetensi yang diorientasi HOTS, membutuhkan analisis yang cukup lama agar dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian poin kedua, merancang media pembelajaran yang digunakan harus dapat menunjang proses pembelajaran, tetapi tidak mengabaikan aspek keterlibatan peserta didik dalam menggunakan media. Kemudian poin yang ketiga, menyusun langkah-langkah pembelajaran agar sesuai dengan fase pada model pembelajaran. Untuk yang poin keempat, dinamika lain yang dihadapi adalah menyesuaikan aktivitas pada kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan saat membuat kegiatan alternatif lain, namun tetap harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Dan yang kedua itu gagasan KHD dalam perangkat pembelajaran. Gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Gagasan ini diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Model tersebut merupakan salah satu contoh implementasi dari gagasan KHD yang memandang pendidikan adalah suatu proses sehingga mengutamakan pengalaman dan makna yang didapatkan dari proses belajar. Gagasan KHD yang lain adalah memandang budaya sebagai bagian dari pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menggunakan media pembelajaran konkret, yaitu wayang infografis. Media pembelajaran tersebut menyisipkan konsep dari istilah wayang yang dapat menjadi pengetahuan bahwa wayang adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kemudian yang tiga, nilai-nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran. Nilai nasionalisme diterapkan pada bagian langkah-langkah kegiatan awal, yaitu menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa, menyampaikan nilai-nilai pahlawan yang patut dicontoh saat pembelajaran. Kemudian poin yang kedua, nilai keagamaan ditunjukkan dalam langkah-langkah pembelajaran RPP, yaitu berdoa di awal dan akhir pembelajaran, serta berdoa saat akan istirahat. Nilai-nilai sosial dalam RPP ditunjukkan dengan adanya aktivitas diskusi kelompok saat pembelajaran, melakukan piket kelas, dan saling bekerja sama dengan teman.
Kemudian poin yang keempat, nilai toleransi diterapkan dalam langkah-langkah pembelajaran saat peserta didik melakukan presentasi kelompok dan teman yang lain menyimak presentasi dengan saling menghargai. Untuk yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila dalam RPP atau modul ajar. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif yang termuat dalam komponen profil pelajar Pancasila pada modul ajar. Yang kedua, dimensi tersebut dimasukkan ke dalam capaian pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan asesmen yang berorientasi pada RPP, pada PPP. Dimensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yang dapat dijadikan pembiasaan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang memerdekakan dalam langkah pembelajaran. Implementasi pendidikan yang memerdekakan dalam langkah-langkah pembelajaran ditunjukkan dengan membentuk kelompok belajar, menyediakan LKPD berupa infografis sehingga peserta didik dapat memilih infografis yang akan diamati. Selain itu, menyediakan media pembelajaran digital dan konvensional untuk memfasilitasi karakteristik gaya belajar peserta didik yang beragam, dan juga memberikan ice breaking saat pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat